terbiasa tidur dengan Lian, Jetty merasakan wangi tubuh pria itu membuat dirinya semakin nyaman. Lian mengusap punggung Abel, membiarkan wanita itu merasa sangat nyaman sekali. Awalnya Lian tidak mau mengganggu Abel, tetapi karena dada Abel yang menyembul dan tidak menggunakan dalaman membuat Lian Jetty bergairah. "Kenapa dadamu semakin besar saja?" gumam Lian dengan seringainya. Abel mendengar, tetapi dia mengantuk alhasil dia tidak menjawab. Diam saja dan suka-suka Lian mau melakukan apa. Tangan Lian meremas bukit milik Abel, membuat Abel Jetty mendesah pelan. "Tuan, aku mengantuk," gumam Abel dengan pelan. Wanita itu mengusapkan wajahnya di ceruk leher Lian dan mencari kenyamanan lagi. Wangi sekali tubuh Lian ini. Padahal tadi Lian bilang tidak pulang, tetapi sekarang malah pulang. Tidak bisa dia berada di luar seharian, sebab dia merindukan tubuh wanita ini selalu. Sepertinya sudah tergila-gila dengan sus Abel. Tidur saja. Titah Lian tidak peduli apakah Abel terganggu atau tidak. Abel pun hanya bisa pasrah saja saat Lian menarik pakaiannya dan mulai menyedot bagian dadanya. Itu adalah kesukaannya Lian. Karena merasa hisapan Lian semakin kuat, Abel membuka matanya. Melihat dengan jelas bagaimana bayi besar ini sedang menyusu. Abel memperbaiki posisi tidurnya agar Lian lebih mudah untuk menyusu. Pria itu memeluk Abel sambil mengusap perut Abel membuat wanita itu merasa nyaman. "Tidur saja kalau mengantuk," kata pria itu mendongakkan kepalanya melihat Abel. Abel tersenyum. Dia sangat suka kalau Lian manja-manja begini. Padahal bukan suami, tetapi sayang sekali Abel. ATM berjalannya ini sangat manja sekali. "Tuan pulang. Bukankah bilangnya tidak pulang?" tanya Abel sambil mengusap lembut rambut Lian. Entah mengapa jika sikap Abel begini Lian nyaman merasakan kasih sayang wanita nakal ini. Tetapi dia tidak mencintai Abel. "Aku tidak bisa lepas dari ini," ucap Lian sambil menampar pelan salah satu bukit milik Abel. "Auhah!" desah Abel pelan sambil menggigit bibir bawahnya. Manja banget desahannya membuat Lian menyeringai. Abel membiarkan Lian menyusu dengan puas-puas. Wanita itu kembali melanjutkan tidurnya. Tetapi baru saja dia mau tidur, tangan Lian sudah nakal menarik celana tidur Abel yang sangat pendek itu. "Kau tidak memakai dalaman sayang?" tanya Lian merasakan milik Abel. Nakal sekali. Hanya Abel yang suka tidak memakai apapun. Abel merasa risih, dan sayang juga sebab Lian pasti sangat suka masuk-masuk tangannya. "Seperti ini?" "Ya, malah saja pakai dalaman," jawab Abel dan Lian malah menyeringai mendengarnya. Pikirnya Abel memang sengaja untuk menggodanya. Lian menarik celana Abel. Abel hanya diam saja membiarkan apa yang Lian mau lakukan kepadanya. "Milikmu sudah tumbuh bulunya," gumam Lian tanpa melepaskan bibirnya dari bukit Abel. Abel juga ikut menunduk saat Lian mengatakan hal itu. Suka Abel saat Lian senang. "Tuan suka yang berbulu kan?" tanya Abel lagi. Lian hanya menjawab dengan kekahannya. Padahal milik Abel imut jika tidak ada bulunya. Tetapi demi Lian dia rela tidak mau mencukurnya agar Lian senang. Sepertinya Lian harus memberikan bonus yang banyak untuk Abel. "Ya, aku hanya penasaran saja. Milikmu semakin seksi dan bergairah jika berbulu." Konyol sekali mereka berdua ini membahas soal bulu. Tetapi pembahasan seperti ini sangat nyambung di otak dan kalsus Abel. "Aku akan memanjangkannya. Demi Tuan." Bangga sekali Lian jika Abel melakukan itu hanya untuk dirinya. Makin betah dia bersama dengan Abel. "Ya, kau sangat penurut sekali. Aku sangat merindukan ini," ucap Tuan Duk sambil mengusap pelan bagian bawah Abel. Abel menggigit bibir bawahnya. Matanya yang tadi sangat mengantuk kini tidak lagi mengantuk. Lian memang sangat pandai memancing gairah Abel. "Ah, Tuan." Abel mendesah pelan. Bagaimana tidak kalau Lian selalu membuat Abel mendesah saja kerjaannya. Lian sangat suka mendengar suara desahan Abel. Suaranya sangat seksi didengar dan membangkitkan gairah Lian. Lian mengusap bagian belahan Abel. Awalnya lembut sekali tetapi lama-kelamaan makin cepat membuat Abel tidak tahan.
Kaki Lian menahan kaki Abel agar tidak tertutup, tetapi wanita itu tidak kuat. Tuan, aku mau pipis. Ucapnya dengan pelan. Wanita itu meremas kuat rambut Lian karena merasa miliknya sudah berkedut dan ingin mengeluarkan air pipis. Lian tidak peduli. Semakin Abel melarangnya, semakin ganas juga Lian melakukannya. Larangan adalah perintah. Pipis saja, titah Lian dengan seringainya. Bagaimana tidak menggila sus Abel? Atas bawah dipermainkan oleh Lian, membuat tubuhnya langsung mengejang-ngejang. Oh Tuan, nikmat sekali. Double up Jazz. Ramaikan komen yuk. Bab 92. Dimanja tuanku. Saat mau sampai pada puncak kenikmatannya, Lian malah ditelepon oleh seseorang. Mengganggu saja. Sika, siapa yang mengganggu ini? Kesal Lian, tetapi pinggangnya masih tetap bergerak maju mundur menggempur Abel. Sedangkan Abel menggigit bibir bawahnya merasakan betapa nikmatnya apa yang dilakukan oleh Lian. Ah Tuan, tanggung. Ucap Abel sambil mendesah pelan. Lian memegang pinggul Abel dan menahannya. Saat ini Abel mendesah sambil menutup mulutnya sebab yang di bawah sana enak sekali hentakannya Lian. Lagi Tuan. Pinta Abel yang ketagihan. Lian memeluk Abel dengan kuat dan semakin mempercepat gerakannya. Tangannya juga ikut bermain mengusap di bawah sana sampai milik Abel tidak tahan lagi hingga mereka berdua sama-sama mendapatkan pelepasan. Oh baby, desah Lian ketika sudah mendapatkan pelepasannya. Abel pun merasakan yang di dalam sana kehangatan, banyak sekali cairannya masuk. Hangat Tuan, ucap Abel dengan senyum tipisnya. Lian memeluk Abel semakin erat, mencium puncak kepalanya dan mengusap pelan dadanya Abel. Enak? Tanya Lian membuat Abel menganggukkan kepalanya. Banget malah. Jawabnya dan mereka berdua terkekeh pelan. Suara ponsel Lian kembali terdengar. Mengganggu saja orang ini. Saat dilihat ternyata dari dadinya, kening Lian mengeringit saat mendapatkan panggilan dari dadinya. Mau apa Dedi nelpon? Gumam Lian melihat nama dadinya di sana. Tetapi Lian tetap mengangkatnya. Pria itu menempelkan ponselnya ke samping telinga dan Abel pun langsung berbalik badan menghadap Lian. Ya Dad, ada apa? Tanya Lian saat ponselnya sudah terhubung. Suara Tuan Duk berbicara di sana, Lian hanya mendengarkannya saja. Tetapi tiba-tiba tangan Abel bergerak nakal, wanita itu meremas lembut milik Lian sampai pria itu mendesis. Di sana, Tuan Duk mendengar jelas desisan Lian. Dia yakin Lian sedang bersama dengan Abel. Kau bisa datang ke kediaman Dedi untuk melihatnya? Titah Tuan Duk. Aku akan meminta Jeff mengambilnya. Tuan Duk sedikit kesal karena Lian tidak mau datang. Jika Lian pergi pasti dia bisa melihat milik Abel. Padahal Tuan Duk sedang staycation dengan istrinya. Bisa-bisanya dia ingin melihat milik Abel. Aku tutup. Tanpa salam dan basa-basi lagi Lian langsung menutup panggilannya. Durhaka sekali anak satu ini. Kenapa Tuan? Tanya Abel sambil mengusap dada Lian. Tidak ada. Jawab Lian sambil menarik wajah Abel dan mencium bibirnya berkali-kali. Abel tersenyum. Lian sangat pandai membuatnya merasa melayang. Aku akan ke kamar mandi dulu. Ucap Lian sambil beranjak dari tempat duduknya. Abel pun mengangguk pelan. Saat Lian pergi ke kamar mandi, Abel mengambil ponselnya. Banyak panggilan dari Tuan Duk yang tidak terjawab. Di bawahnya ada panggilan dari papanya juga. Sika, mau apa lagi papa menghubungiku? Gumam Abel tak senang. Tetapi bukannya orang tuanya yang dia hubungi, melainkan Tuan Duk. Sekali panggilan langsung diangkat oleh Tuan Duk. Senyuman Abel mampu membuat siapapun terhipnotis. Tuan! Panggil Abel dengan senyumannya itu. Tuan Duk menyeringai. Dia suka dengan suara lembut wanita ini. Kenapa kau lama sekali mengangkat panggilanku, Hem? Tanya Tuan Duk di sana. Abel meletakkan jarinya di bibir supaya Lian tidak tahu kalau dia sedang menghubungi Tuan Duk.
Tuan Duk juga paham apa maksud Abel. Abel dengan sengaja melihatkan dadanya yang terbuka itu. Besar sekali dan airnya juga keluar. Seharusnya Tuan kesini biar bisa menikmati airnya, kata Abel dengan kekehan gilanya itu. Nakal sekali wanita ini. Semua pria harus merasakan asih ternikmatnya itu. Tuan Duk malah menyeringai. Pria itu di sana memegang miliknya yang besar dan berurat. Saat Tuan Duk melihatkan kamera belakangnya, mata Abel langsung tersaji benda panjang yang membuat siapapun menjerit. Oh Tuan, aku ingin merasakannya, bisik Abel sambil menggigit bibir bawahnya. Abel tidak kuat. Rasanya ingin merasakan benda itu, padahal dia sudah menikmati milik Lian. Tidak ada puasnya wanita ini. Abel juga melihatkan bendanya kepada Tuan Duk. Di seberang sana Tuan Duk langsung mempercepat kocokannya, menikmati bayangan dan fantasinya saat menikmati milik Abel. Shit! Aku ingin menusukmu, baby. Tuan Duk seketika mendapatkan pelepasannya. Ini baru nikmat. Membayangkan Abel saja sudah membuat Tuan Duk bisa puas, apalagi mendapatkan servisnya. Lian keluar dari kamar mandi. Abel langsung mematikan ponselnya dan membuka kamera ponselnya. Kau meninggalkan banyak tanda Tuan. Protes Abel, tetapi Lian hanya tersenyum tipis saja mendengarnya. Lian duduk di samping Abel, melihat wanita itu yang tampak tersenyum. Lapah? Manjanya kepada Lian. Entah mengapa dia suka saja manja kepada Lian. Karena Abel juga memberikannya kenikmatan, maka Lian akan memanjakannya juga. Mau makan apa? Tanya Lian lagi. Abel tampak berpikir sejenak. Hanya saja dia tidak tahu mau makan apa. Entahlah. Dilihat ternyata ini sudah sangat malam sekali. Lian mengajak Abel turun. Ayo turun. Lian membawa ponselnya untuk memantau Arfas dari CCTV. Abel hanya mengambil baju kaos besar saja lalu dipakainya dan ikut Lian turun. Kemana saja kau tadi? Tanya Lian yang penasaran. Abel tampak berpikir sejenak. Kami jalan-jalan saja. Tapi aku sedikit kesal hari ini Tuan. Kata Abel dengan cemberut. Kenapa? Tanya Lian sambil melirik Abel. Aku menginginkan barang di satu toko ini. Tapi karena aku tidak ada membernya dan dia juga customer lama maka dia yang mendapatkannya. Mana dia sombong banget lagi. Kata Abel dengan kesalnya. Lian mengangguk-anggukan kepalanya, mengerti mendengar ocehan dari sus Abel ini. Pandai sekali Abel langsung mengadu kepada ban pusatnya. Besok kita ke sana. Mata Abel berbinar. Hanya saja dia sok jual mahal dulu. Tidak mau langsung menerimanya. Gak Tuan. Aku takut mereka menolaknya lagi. Jawab Abel dengan cemberut. Padahal dalam hati dia mau kalau Lian memaksanya. Kau akan pergi denganku. Kau akan mendapatkan apapun yang kau mau. Sambung Lian lagi. Dalam hatinya Abel sangat girang sekali. Begini rasanya diusahakan apapun yang dia inginkan. Yes. Tuan selalu mengerti keinginanku. Batin Abel kesenangan. Mukanya Abel terlalu menginginkan barang itu. Hanya saja dia tidak suka cara mereka memperlakukan Abel. Seolah-olah Abel tidak bisa membelinya. Itu yang membuat Abel kesal. Padahal tas biasa saja Abel pun suka. Tetapi sekarang selera Abel sudah tinggi. Sombong sekali sus Abel satu ini. Beneran Tuan? Tanya Abel bergelayut manja di lengan Lian. Lian menganggukkan kepalanya. Besok kita ke sana. Abel sangat senang sekali. Dia langsung berjinjit dan mengecup pelan pipi Lian. Kau harus membayarnya dengan benar. Kata Lian dengan seringainya. Abel pun tahu apa yang diinginkan oleh Lian. Hanya saja dia sudah lelah. Sika, Tuan, padahal tadi sudah. Protes Abel. Hanya saja Lian tidak mau. Dia ingin selalu mendapatkan milik Abel. Itu lain lagi. Jika ini lain juga bonusnya. Karena Lian menuruti keinginannya, maka Abel akan melakukannya juga.
Wanita itu tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Baiklah, Tuan. Lian tersenyum lebar. Pria itu menggandeng pinggang Abel dan membawa wanita itu pergi ke dapur. Mau makan apa? Tanya Lian dan Abel tampak berpikir sejenak. Tidak tahu. Apa Tuan mau memasakkannya? Tanya Abel lagi. Spesial sekali Abel dimasakkan oleh tuannya ini. Cepatlah katakan. Lama sekali Abel ini. Sedangkan Sus Abel berpikir tetapi tidak tahu mau makan apa. Terserah Tuan saja mau masakan apa. Ucap Abel lagi. Pusing dia mau makan apa. Lian langsung pergi ke kulkas dan memeriksa makanan apa yang bisa dimasak. Abel menunggu di minibar. Dilihat-lihat Lian ini sempurna sekali. Tampan rupawan, gagah, keren, kaya raya, perhatian, kuat dan juga memuaskan. Apalagi yang kurang dari Lian ini? Abel Jeti bertanya-tanya. Ada apa dengan masa lalu Lian, ibunya Arfas? Tetapi Abel tidak berani bertanya. Mengingat bagaimana Bibi Ala terus mengingatkan Abel untuk tidak bertanya tentang wanita masa lalu Lian. Abel melihat Lian yang sibuk dengan bahan-bahan dapur untuk memasakannya. Wanita itu beranjak dan mendekat kepada Lian dan memeluk pria itu dari belakang. Tuan mau memasakkanku apa? Tanya Abel kepada Lian. Dia sedikit mengintip apa yang dilakukan oleh Lian. Spaghetti saja, yang simpel. Abel cukup terharu. Bos mana yang mau memasakkan babunya malam-malam begini? Tetapi Abel adalah babu kesayangannya Lian. Jelas saja Lian mau memasakkannya. Jika tidak, mana mau Lian masakan? Abel terus memeluk Lian, sesekali mencium punggung Lian bertubi-tubi. Kau duduk saja, jangan menggangguku. Dia sedang konsentrasi, tetapi Abel malah sibuk pula mengganggunya. Tuan, kenapa Tuan sangat wangi sekali? Ucap Abel bahkan dia berpindah yang tadinya berada di belakang Lian kini berada di depan Lian. Lian mengecup lembut bibir Abel. Aku sedang masak. Abeleza. Abel terkekeh mendengarnya. Jarang sekali Lian memanggilnya dengan nama lengkap begini. Aku hanya ingin memelukmu saja, Tuan. Lian tidak melarangnya. Dia sibuk membuat bahan-bahan masakan dan Abel sibuk juga memeluknya. Lian bahkan menghidupkan kompor dan memasak tetapi Abel tidak mau melepaskannya. Apa kau ingin masuk ke tempat penggorengan ini? Tanya Lian menatap Abel dengan datar. Tetapi yang ditatap malah tertawa kecil saja. Dia tidak lagi mengganggu Lian dan membantu pria itu. Sepertinya mendapatkan suami seperti tuan ini begitu menyenangkan ya. Wanitanya pasti diratukan sekali. Ucap Abel sambil tersenyum dan menatap Lian yang fokus memasak. Lian hanya menyeringai saja. Mengingat kembali dirinya yang dulu. Lian tidak seperti ini dulunya. Pria itu sangat kaku dan sangat serius menjalani hidupnya. Pulang juga selalu malam. Dia bekerja dan bekerja hingga rumah tangganya hancur. Tetapi Lian tidak pernah menceritakannya. Pria tidak bercerita tetapi dia menanggung semua masalahnya sendiri. Kau ingin menjadi istriku? Tanya Lian tiba-tiba. Istri? Follow IG, Queenry 19. Bab 93. Sensasi yang berbeda. Abel malah tertawa saat Lian menawarkan dirinya menjadi istri. Dia belum terpikirkan sampai di sana. Dia belum ingin menikah dan menjalin kasih dengan keterikatan. Aku ingin semua harta Tuan jika tawarannya seperti itu. Kata Abel dengan tawa dan candanya. Lian hanya menyeringai. Tahu sekali dia Abel ini sangat matre. Tetapi tidak masalah karena dia tahu kalau Abel memang seperti itu. Beberapa saat kemudian Lian sudah selesai dengan masakannya. Pria itu menyajikannya di dalam piring lalu membawanya ke minibar. Makanlah. Titah Lian dan Abel yang melihat hasil masakannya Lian begitu nikmat sekali. Enak banget ini pasti. Kata Abel sebab dia tidak ragu kepada Lian. Pandai ternyata tuannya ini masak. Abel begitu senang dan duduk di kursi sambil memperhatikan makanan yang ada di depannya itu. Aku coba ya Tuan. Kata Abel.
Lian memperhatikan Abel yang menikmati makanan yang dibuatnya. Jika Abel ingin tahu ini pertama kali Lian memasakkan seseorang dan baru Abel yang merasakan masakannya Lian. Enak? Tanya Lian kepada Abel. Abel langsung excited sekali merasakan enak makanan yang Lian buat. Pria itu melihat reaksi wajah Abel dan tersenyum. Enak banget, Tuan, kata Abel sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Tuan hebat banget bisa masak. Ham ini benar-benar enak. Bumbunya terasa, kata Abel sambil menikmati lagi spaghetti buatannya Lian. Lian hanya diam memperhatikan Abel yang makan. Saus yang menempel di ujung bibir Abel dicolek oleh Lian lalu dijilatnya. Mau, Tuan? Tanya Abel yang sudah mengambil dengan sumpit lalu menyuapkan Lian. Lian menerima suapan dari Abel. Abel tidak tahu saja kalau Lian tidak suka makan dengan bekas orang. Tetapi tidak tahu dengan Abel dia makan bekas Abel pun tidak masalah. Enak kan? Tanya Abel dan Lian sangat bangga dengan pujian yang Abel berikan. Ini lebih menyenangkan daripada dia memenangkan tender perusahaan. Tentu saja, buatanku tidak pernah gagal, kata Lian dengan sombongnya. Abel pun ikut tertawa mendengar kesombongan seorang Lian ini. Wanita itu pun melanjutkan makannya lagi. Habiskan. Titah Lian membuat Abel menganggukkan kepalanya. Karena dia sangat lapar jadinya dia memang ingin menghabiskan makanannya. Apa Eyar sudah dari tadi tidurnya? Tanya Lian dan Abel menganggukkan kepalanya. Tapi tadi dia sempat bangun karena haus. Aku menyusuinya dan menggantikan popoknya. Tidur lagi. Ucap Abel mengingat Arfas yang terbangun dari tidurnya dan merengek. Jadi Abel sudah memberikan susu hingga anak itu kenyang. Abel mengelap mulutnya dan menatap ke arah Lian. Dia tadi habis dipijit. Mungkin tidurnya sangat nyenyak karena tubuhnya sudah rileks. Jadi tidak perlu khawatir dia bangun. Ucap Abel membuat Lian mengangguk mengerti. Karena ada Abel lah Arfas jadi tidur dengan nyenyak. Sebelum ini anaknya Arfas itu sangat sulit untuk tidur tetapi semenjak ada Abel anaknya itu jadi gampang tidur dan sekarang makin gembul dilihat. Mau berenang bersama? Tanya Lian kepada Abel. Abel melirik kepada Lian. Tatapannya sangat berbeda dan Abel tahu apa yang pria itu inginkan. Apakah aman jika kita berenang sekarang? Tanya Abel lagi. Siapa yang berani masuk ke kediaman ini jika sudah jam segini? Aku akan memecatnya jika ada yang melihat kita. Karena memang peraturan dari kediaman ini tidak ada yang boleh masuk jika sudah di atas jam 10 malam. Jadi dipastikan tidak ada yang akan melihat mereka. Baiklah kalau begitu, kata Abel dengan santainya. Lian menunggu Abel menghabiskan makanannya. Wanita itu sesekali menyuapkan Lian makanannya hingga sudah sampai habis spaghetti buatannya Lian. Kau suka? Tanya Lian melihat makanan di piring Abel yang ludes dan tak bersisa. Suka? Kapan-kapan maukah Tuan membuatkannya untukku lagi? Tanya Abel dengan kekahannya. Melunjak sekali wanita ini. Sekali dibuatkan Jetty minta terus. Tetapi karena Abel melakukan apapun yang Lian mau maka Lian tidak masalah. Kau cukup tahu diri sedikit, kata Lian dengan ucapan tajamnya itu. Abel semakin tertawa mendengarnya. Sudah lama dia tidak mendengar kata-kata sarkas Lian. Dulu hampir setiap bertemu Lian akan berkata dengan kasar kepada Abel. Bahkan hampir tidak pernah berkata dengan nada lembut dan selalu marah-marah. Tetapi berbeda dengan sekarang. Pria itu lebih tenang dan perhatian kepada sus Abel. Mungkin karena Abel bisa melayaninya. Jadi mereka sama-sama membutuhkan satu sama lain. Karena aku tahu diri makanya aku mengatakan itu. Tuan pasti akan melakukannya. Ucap Abel lagi dengan mengedipkan sebelah matanya. Lian beranjak dari tempat duduknya dan menarik lengan Abel agar beranjak. Ayo cepat. Aku sudah sangat gerah. Padahal dia tadi baru selesai mandi, tetapi lihatlah dia sudah gerah saja malam ini. Abel mengikuti kemana Lian mengajaknya. Mereka pergi ke kolam berenang dan sesampainya di sana terlihat sunyi sekali. Dengan kolam renang yang sangat tenang dan lampu-lampu yang redup-redup di sana.
Malam yang sunyi dan angin yang dingin menembus tubuh Abel saat wanita itu melepaskan baju kaosnya. Tidak mengenakan apapun, mereka masuk ke dalam kolam berenang dengan Lian yang sudah menyebur lebih dulu. Kemarilah, titah Lian yang berada di pinggir kolam renang, merentangkan kedua tangannya agar Abel mendekat kepadanya. Abel segera mendekat kepada Lian. Setibanya di sana wanita itu langsung memeluk Lian dan melihat Lian dengan serius sekali. Dingin, ucap Abel dengan suara yang rendah di depan wajah Lian. Aku akan memberimu kehangatan, bisik Lian sambil menarik pinggang Abel hingga wanita itu masuk ke dalam pelukan Lian. Dalam pelukanku, sambungnya lagi. Sia. Begini terus bisa-bisa Abel yang luluh dengan kelembutan seorang Linado. Manis sekali mulut tuannya ini. Tidak kuat Abel jika terus begini. Tangan Lian mengelus lembut rahang Abel hingga turun ke leher dan sampai ke dadanya. Tubuh Abel yang basah membuat dirinya semakin seksi di mata Lian. Mereka saling berpelukan dengan kulit yang saling menyatu satu sama lain. Mulutmu sangat manis tuan, ucap Abel dengan kekahannya. Abel menangkup wajah Lian dengan tangannya yang lembut itu. Mereka saling bertaut bibir dan saling menukar saliva satu sama lain. Mereka berdua sama-sama menikmati malam indah ini, saling bertukar kehangatan di dalam kolam renang. Aku ingin menyelam, bisik Abel dan Lian menganggukkan kepalanya. Pria itu memegang tangan Abel dan mengajak wanita itu menyelam bersama. Beberapa saat kemudian mereka kembali menyembulkan kepala dan langsung saling bertaut bibir. Lian selalu bergairah jika sudah bersama dengan Abel. Wanita itu selalu membuat Lian berhasrat dimanapun dan kapanpun itu. Aha! Abel mendesah pelan saat Lian menggigit bibir bawahnya. Wanita itu merasakan bagaimana Lian yang begitu berhasrat dengan Abel. Masukkan saja tuan jika ingin, misik Abel. Dia juga sebenarnya tidak tahan. Jetty meminta Lian langsung memasukkannya. Tetapi sayangnya Lian tidak mau langsung bermain. Dia ingin melihat wajah horninya Abel lebih dulu. Bagaimana perubahan wajah wanita ini? Cantik dan Lian merasa semakin bergairah, barulah pria itu akan menusuknya. Tangan Lian bermain di bawah sana, mengusap milik Abel dan membuat Abel menjerit pelan. Satu jari saja tuan, bisik Abel sambil menggigit bahu Lian. Abel yakin Lian memasukkan 3 jarinya sekaligus. Ganas sekali tuannya ini. Tetapi awalnya saja Abel protes, makin lama makin enak membuat wanita itu mendesah. Tuan, lebih cepat, pinta Abel sambil mendesah-desah. Dalam kesunyian alam terbuka begini, hanya suara desahannya saja yang terdengar dan itu membuat Lian semakin bersemangat jadinya. Teruslah mendesah sayang, aku suka mendengar desahanmu yang sangat seksi itu, bisik Lian di telinga Abel. Abel mendongakkan kepalanya ke atas hingga memperlihatkan bagaimana seksi tubuhnya saat wanita itu mendongakkan kepalanya dan rambutnya yang basah juga. Awuh tuan, memohonlah baby. Bisik Lian membuat Abel semakin merintih memohon dan meminta Lian semakin dalam melakukannya. Ini sensasi yang berbeda dan pertama kali Abel merasakan gairah di kolam renang saat bersama dengan Tuan Duke. Tuan, lagi. Aku ingin lebih dalam dan lebih kuat, pinta Abel sambil merintih kepada Lian. Lian semakin mempercepat jarinya di bawah sana, membuat Abel semakin bergairah dan merintih kenikmatan. Tuan, enak banget, jerit Abel dengan tubuhnya yang bergetar saat dia sudah mencapai pelepasannya dan merasakan kenikmatannya. Abel langsung meletakkan kepalanya di bahu kekar Lian. Lian memeluk pinggang Abel dan membawa wanita itu ke tepi kolam renang. Aku ingin sensasi yang berbeda dari biasanya, bisik Lian di telinga Abel. Abel hanya tersenyum saja. Seperti sudah biasa dia melakukan hal ini kepada Lian dan dia juga mengharapkan hal yang lebih nikmat setiap harinya. Setiap sudut tuan ingin menciptakan kenikmatan denganku, tanya Abel sambil mengecup kuping telinga Lian. Lian menyeringai, sepertinya Abel tahu apa yang diinginkannya. Kau cukup pintar untuk mengerti hal seperti ini, bisik Lian dan Abel hanya tertawa saja. Di tepi kolam renang, Lian memegang pinggang Abel dan mendudukkan wanita itu di atas.
Hingga kini Lian ada di bawah dan di sela-sela kaki Abel. Bulunya sudah mulai tumbuh, kata Lian memperhatikan di depannya itu. Abel menyeringai tanpa diminta oleh Lian. Wanita itu mengangkat kedua kakinya hingga terbuka di depan wajah Lian. Milikmu selalu berkedut? Tanya Lian yang sedikit menyipitkan matanya melihat milik Abel. Ya, aku selalu berkedut. Apalagi jika disentuh oleh jarimu yang panjang itu, Tuan. Lian mengusapnya dengan lembut membuat Abel mendesis pelan. Sensasinya lebih nikmat dari biasanya. Kau akan merasakan setiap sensasi yang aku berikan. Ceti, nikmatilah kenikmatan ini, baby. Follow IG, Queenry 19. Bab 94. Kolam renang. Lian melihat Abel yang sedang bergairah. Tetapi Lian tidak mau melakukannya langsung sebab Lian ingin bermain-main lebih dulu kepada Abel. Tuan sengaja mempermainkanku? Tanya Abel yang melihat Lian sedikit menjauh dari sana. Lian tidak menjawab tetapi pria itu malah menyelam ke dalam membuat Abel semakin kesal saja. Pria ini memang sengaja mempermainkannya. Oh hayolah Tuan. Abel tidak sabaran. Lian sudah membangkitkan gairahnya, tetapi pria itu tidak mau bertanggung jawab dan malah meninggalkannya. Melihat tingkah menyebalkan Lian, Abel pun memutar bola mata malasnya. Wanita itu turun dan ikut menyelam ke bawah. Seketika mata Abel terbelalak kaget saat kakinya ditarik oleh seseorang dan ternyata Lian. Mereka menyembul bersama dan Lian langsung meraup bibir Abel lagi. Oh Tuan. Abel menarik nafasnya dalam-dalam sambil berusaha mengatur nafasnya. Lian ini benar-benar sangat menyebalkan sekali. Tuan ingin membunuhku? Tanya Abel sedikit kesal kepada Lian. Tetapi lihatlah wajahnya ini. Dia bahkan tersenyum menyeringai melihat kemarahannya Abel. Bagaimana bisa aku membunuhmu? Jika aku membunuhmu, maka aku tidak bisa merasakan dada besar ini. Ucap Lian sambil meremas bukit kembar milik Abel yang besar itu. Abel memutar bola mata malasnya. Wanita itu mengalungkan tangannya di leher Lian. Tuan sepertinya sengaja mempermainkanku. Apakah menurut Tuan itu menyenangkan? Tanya Abel melihat wajah Lian. Jika dipandang, Lian ini sangat tampan sekali. Garis wajahnya yang tegas dan hidung mancung serta alis yang tebal. Tak lupa dengan mata tajamnya itu. Sempurna sekali. Abel sangat betah melihat wajah Lian berlama-lama. Tetapi bukannya menjawab, Lian malah mengelus lembut bibir Abel hingga jarinya masuk ke dalam bibir Abel. Wanita itu menggigit jari Lian sampai pria itu menyeringai. Kening Abel mengeringit saat Lian tidak merasakan sakit di jarinya. Apa tidak sakit, Tuan? Tanya Abel dengan heran. Padahal dia menggigitnya cukup kuat. Aku tidak selemah itu. Bisik Lian sambil mencium kuping Abel. Abel kembali bergairah. Apalagi saat tangan Lian mengusap lembut leher sampai turun ke bawah dan semakin ke bawah. Abel menggigit bibir bawahnya merasakan bagaimana lidah Lian yang menjilatinya. Wanita itu memejamkan matanya merasakan sensasi dingin sekaligus geli. Gairahnya sangat tinggi saat ini. Oh Tuan, desah Abel sambil meremas rambut Lian. Lian suka mendengar suara desahannya Abel. Seketika Lian menghentikan apa yang dia lakukan. Karena kesal Lian terus mempermainkannya, maka kali ini Abel yang mengambil kendali. Dia langsung menyerang bibir Lian dan tangannya juga tidak tinggal diam. Wanita itu melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Lian. Shit! Umpat Lian saat jari jemari Abel mempermainkan miliknya. Belahan milik Lian dipermainkan oleh Abel, diusap dan ditekan sampai Lian tidak kuat lagi. Seketika Lian langsung menarik Abel sampai wanita itu berada dalam pelukannya. Tanpa kata Abel langsung ditusuk oleh Lian dan tidak ada aba-aba apapun. Lian langsung menghentakkannya dengan cepat. Oh Tuan, hina. Abel menjerit sambil meremas rambut Lian. Enak sekali, ada sensasi dinginnya dan wanita itu rasa tidak akan kuat lagi. Kau suka? Tanya Lian sambil menghentakkan miliknya ke dalam sana. Abel tidak menjawab karena mulutnya sibuk mendesah. Tetapi wanita itu terus meracau dan menganggukkan kepalanya. Lagi Tuan, lebih dalam.
pinta Abel sambil meremas pelan bahu Lian. Lian membawa Abel ke tepi kolam dan langsung menggenste Abel di sana sampai wanita itu tidak tahan lagi. Aku mau keluar tuan, ucap Abel sambil mendesah-desah. Mulutnya itu mengeluarkan suara yang sangat disukai oleh Lian. Lian terus memperhatikan wajah seksi Abel. Wanita ini begitu berbeda. Wajahnya yang mendesah ini sangat disukai oleh Lian. Mungkin spot favoritnya Lian melihat wajah gairahnya Abel. Abel mendongakkan kepalanya, merasakan sensasi yang berbeda saat ini. Oh wah tuan, aku tidak kuat, jerit Abel saat Lian menekan lebih dalam dan menghentikan gerakannya sampai tubuh Abel bergetar-getar di dalam kolam renang itu. Matanya sampai terbelalak membuka lebar dan Lian. Jangan tanya lagi betapa dia menikmati penyiksaan Abel seperti ini. Seketika saat Abel ingin mencapai pelepasannya, Lian langsung menarik keluar miliknya sampai wajah Abel melihat Lian dengan protes. Belum sempat Abel ingin protes tetapi Lian sudah lebih dulu membalikan tubuh Abel sampai wanita itu kaget. Lian menarik rambut Abel dari belakang sampai wanita itu mendongakkan kepalanya sambil mendesah merasakan sodokan belakangnya. Katakan jika kau sangat puas, bisik Lian di telinga Abel. Abel memejamkan matanya sejenak. Wanita itu melirik ke arah Lian yang berada di belakangnya. Ya, aku sangat puas tuan. Lebih dalam lagi, pinta Abel yang memang tidak ada lelahnya. Lian suka dengan stamina Abel. Meski digempur habis-habisan tetapi wanita ini masih sanggup melayaninya. Lian seketika langsung menghentakkan miliknya lebih dalam sesuai keinginannya Abel. Milikmu besar sekali tuan, jerit Abel sambil memegang pinggiran kolam renang karena dia merasa tidak sanggup lagi. Milikmu makin sempit saja, bisik Lian, tetapi Abel tidak fokus karena dia sangat menikmati apa yang dilakukan oleh Lian. Abel juga ikut bergoyang. Di alam terbuka ini angin yang dingin tidak membuat dua orang yang saling bercinta itu merasakan kedinginan. Malahan mereka semakin panas. Siapapun yang melihat kegilaan mereka berdua pasti akan geleng-geleng kepala. Tuan, aku sudah ingin sampai, jerit Abel dan Lian tahu itu sebab di bawah sana milik Abel begitu kuat sekali menjepit miliknya. Lian juga sudah mau mencapai pelepasannya. Rasakan ini. Hentakan terakhir membuat Abel membola dan tubuhnya seketika bergetar hebat. Tuan ya. Oh shit baby. Milikmu. Lian sampai tidak bisa berkata-kata saking nikmatnya. Pria itu seketika langsung menindih tubuh Abel yang bersandar di tepi kolam. Enak? Tanya Lian berbisik di telinga Abel. Abel tidak bisa menjawab tetapi dia menganggukkan kepalanya. Lian selalu luar biasa. Dia tidak diragukan lagi miliknya seberapa hebat. Milik mereka berdua masih menyatu dan belum lepas. Abel merasakan punya Lian masih membesar di dalam sana. Karena air kolam yang dingin, sensasinya lebih nikmat malam ini. Tanpa sadar tubuh Abel pun sudah menggigil karena dingin. Tetapi karena kegiatan panas mereka berdua tadi membuat Abel tidak menyadari kulitnya yang sudah menggigil. Ayo naik, takut Arfas menangis, pinta Abel dengan pelan. Dia sudah sangat lemah sekali. Lian perlahan melepaskan miliknya yang masih menyatu itu. Abel merasakan kelegaan saat benda besar dan panjang itu lepas. Enak banget tuan. Aku selalu puas, ucap Abel memuji keperkasaannya Lian. Apa tuan puas? Tanya Abel kepada Lian, memeluk tubuh pria itu yang membawanya untuk naik ke atas. Tidak, aku tidak pernah puas. Jadi kau harus terus memuaskanku, jawab Lian membuat Abel terkekeh pelan. Gila sekali pria ini. Tetapi sepertinya kegilaan Lian disambut baik oleh Abel. Dia juga tidak pernah puas jika sama Lian. Ini baru namanya seimbang. Apa besok tuan besok Jetty ingin mengajakku jalan-jalan? Tanya Abel melihat Lian yang memakaikan baju kaos kepada Abel. Jawab Lian singkat. Pria ini terkadang dingin, terkadang hangat. Abel tidak tahu bagaimana sifatnya Lian. Tetapi Abel suka dengan cara Lian memperlakukannya sekarang sebab pria ini sangat manis jika sudah manja-manja. Mengingat itu entah mengapa Abel jadi senyum-senyum sendiri.
Saat mereka masuk ke dalam rumah dan hendak menuju ke kamar, Abel tak sengaja melihat bayangan hitam dan saat Abel memperhatikannya lagi terlihat bayangannya langsung pergi. Apa ada orang yang mengintip kami tadi? Batin Abel penasaran. Follow IG, Queenry 19. Bab 95. Jatah Arfas, Jatah Dedi. Kenapa? Tanya Lian saat Abel hanya diam saja. Abel yang tersadar dengan pertanyaan dari Lian menoleh ke arah pria itu. Tidak ada tuan, hanya dingin saja. Jawabnya membuat Lian langsung membantu Abel memakai pakaiannya. Malam ini Abel tidur dengan piyama panjangnya yang mahal itu. Karena mereka habis berenang dan AC di kamar juga dingin takutnya malah masuk angin lagi. Tidurlah. Titah Lian membuat Abel menganggukkan kepalanya. Wanita itu langsung berbaring dan melihat ke arah Lian yang sedang memakai celananya. Aku akan meeting sebentar, tidurlah lebih dulu. Titah Lian lagi membuat Abel mengerti. Iya, selamat tidur tuan. Ucap Abel dengan tersenyum. Wanita itu menarik selimut menutupi tubuhnya dan memeluk Arfas yang ada di sampingnya. Untung saja anak ini tidak rewel sehingga membuat Abel jadi tenang saat meninggalkannya tadi. Sedangkan Lian sibuk dengan urusan pekerjaannya. Malam ini saja dia masih meeting. Tidak peduli jam berapa yang penting dia bekerja. Sampai sudah 2 jam berlalu Lian selesai meeting dan beranjak dari sofa. Pria itu langsung menarik anaknya untuk dipindahkan dan tidur bersama Abel. Saat ini, Lian memperhatikan wajah Abel, melihat wanita ini dengan seksama. Jiwamu sangat liar sekali, tapi aku suka. Bisik Lian menarik Abel ke dalam pelukannya. Pagi harinya Abel bangun karena suara tangisannya Arfas. Wanita itu tidak melihat Arfas di sana dan ternyata ada di box bayinya. Kenapa nangis sayang? Ucap Abel dengan lembut sambil menuju ke arah Arfas, melihat anak itu yang sedang menangis. Saat Abel mengeceknya ternyata baju Arfas basah. Ngompol bayi ganteng satu ini. Ayo mandi saja sekalian. Ajak Abel membawa Arfas ke kamar mandi. Dia dengan telaten memandikan Arfas, seperti anak sendiri Abel mengurus bayi kecil ini. Sus Abel itu sayangnya sama Eyar tulus banget. Jadi Eyar jangan tinggalin Sus Abel ya. Ucap Abel dengan sangat lembut sekali. Abel mengusap lembut kepala Arfas sambil mencium keningnya. Setelah beberapa saat kemudian dia membawa Arfas pergi ke kamar dan menggantikan pakaiannya. Sambil bernyanyi Abel memakaikan baju Arfas. Hingga anak itu semakin tampan dan wangi. Hari ini kita jalan-jalan lagi. Sama dadinya ya. Seneng banget Sus Abel. Ucap Abel dengan senyumannya. Ternyata Abel senyum Arfas pun ikut tersenyum. Anak itu meraih-raih wajah Abel, seolah ingin memeluknya. Susu dulu yuk sayang, sebelum habis dihisap sama dedi kamu. Ucap Abel dengan kekahannya. Arfas begitu semangat saat Abel sudah menaikkan bajunya. Seketika anak itu langsung melahap kesukaannya. Abel hanya memperhatikan saja. Arfas sangat mirip dengan dadinya jika sudah menyusu begini. Lucu banget sih. Eyar jadi anaknya Sus Abel saja ya. Ucap Abel dengan kekahannya. Dia sangat ingin sekali menjadikan Arfas anaknya sebab anak ini begitu lucu sekali. Abel mencubit gemas pipi Arfas sampai wajahnya memerah dan ini lucu sekali. Ponsel Abel bergetar. Dilihat di samping ternyata ada panggilan video call. Tuan. Gumam Abel melihat Lian yang menghubunginya. Abel mengangkat panggilannya dan dilihatnya Lian di sana yang sedang olahraga. Tubuh Lian penuh dengan keringat. Pria itu tampak sangat seksi sekali hingga Abel menelan salivanya dengan susah payah. Kau sudah bangun? Tanya Lian sambil berolahraga. Dia belum memperhatikan apa yang sedang Abel lakukan. Jika tidak bangun mana bisa angkat panggilan dari Tuan? Ucap Abel membuat Lian menyeringai. Ternyata wanita ini sudah berani menjawabnya. Tentu saja, karena setiap hari Lian memanjakannya. Tidak ada kata takut lagi untuk Abel. Saat mata Lian memperhatikan Abel, pria itu menelan salivanya melihat bayi kecilnya itu menyusu. Sisakan untuk Dedi. Nah sudah Abel tebakan.
Pasti Lian juga menginginkannya. Pria itu mana mau kalah. Milik Arvas kini harus berbagi dengan dadinya ini. Gak cukup. Semalam Tuan kan sudah puas. Ucap Abel membuat Lian mendengus tak suka. Itu adalah jatahnya dan tidak boleh diambil. Arvas harus berbagi dengan dadinya. Jatahku sebelahnya. Jangan sampai habis. Abel hanya bisa geleng-geleng kepala saja mendengarnya. Ada-ada saja kelakuan dadinya Arvas ini. Tuan belum siap-siap ke kantor? Tanya Abel kepada Lian. Sebentar lagi, kau bersiaplah dan ikut aku ke kantor. Ucap Lian, tetapi sayangnya Abel tidak mau. Aku lelah. Siang saja aku ke sana karena sorenya kita mau pergi. Jawab Abel. Pandai sekali dia. Sebab Abel yakin kalau dia ikut Lian ke kantor sekarang pastinya pria itu ingin menggempurnya lagi. Stamina Abel sedikit berkurang karena tubuhnya sedikit meriang. Sika, kau tidak ingin ikut denganku? Tanya Lian sambil berdecak pelan. Tidak. Santai sekali Abel menjawab, tetapi Lian pun tidak memaksa. Baiklah. Kau bisa ke kantor dengan sopir nanti. Aku akan ke kantor lebih dulu. Abel tersenyum senang saat Lian tidak memaksanya. Lagi-lagi Abel membayangkan bagaimana jika Lian memiliki istri, pasti wanita itu akan diratukan oleh Lian. Tapi mengingat bagaimana Arvas tidak memiliki seorang ibu, Abel jadi kepikiran lagi. Aku akan bersiap. Turunlah untuk sarapan dan ingat, sisakan sebelahnya untuk Kut. Lian langsung mematikan sambungan teleponnya. Abel menyimpan ponselnya dan melihat ke arah Arvas. Siapa sih ibu kamu itu? Sus Abel jadi penasaran deh. Ucap Abel sambil berpikir. Melihat Arvas yang sangat tampan pastinya ibunya juga Abel yakini pasti cantik. Arvas ini sangat beruntung sekali. Tapi Sus Abel akan sayang sama Ayar Tulus kok. JTR akan mendapatkan kasih sayang dari Sus Abel. Gumam Abel sambil memeluk Arvas. Entah mengapa dia sangat sayang dengan Arvas. Dia selalu ingin menyayangi bayi kecil, mungil nan tampan ini. Anak ini pembawa berkah bagi Abel. Arvas malah tertawa dan Abel ikut tertawa. Setelah selesai menyusu Abel pun membiarkan Arvas bermain sedangkan dia mandi lebih dulu. Melihat penampilannya di cermin Abel menghela nafas pelan. Kelakuannya Lian yang membuat tubuhnya habis seperti ini. Menyeramkan sekali. Ganas juga. Gumam Abel dengan kekahannya. Si Farah melihat Abel dengan tatapan yang remeh. Tadi saat Abel sarapan bahkan Farah sengaja membuat makanan yang tidak enak. Tetapi untung saja ada Lian yang membelanya. Jika kau tidak bisa mengajarinya, maka buang saja. Aku tidak mempekerjakan pekerja yang buruk sepertinya. Ucap Lian dengan wajah datar dan suara yang dingin. Farah menundukkan kepalanya, sedangkan Abel begitu senang. Dia yang mencari masalah, tetapi dia juga yang sok tersakiti. Playing victim sekali. Mampus! Batin Abel dengan seringainya. Padahal Abel tidak pernah mencari masalah dengannya, tetapi hati iri dengki dan busuknya itu sangat mengganggu sekali. Saat ini, Abel tampak sangat santai di ruang tengah main bersama dengan Arvas. Para pelayan tidak ada yang berani menyuruhnya untuk bekerja karena pekerjaannya hanya menjaga Arvas. Abel, panggil Bibi Ala kepada Abel. Abel menoleh ke arah Bibi Ala. Ada apa, Bi? Tanya Abel, tetapi raut wajah Bibi Ala yang terus memperhatikannya membuat Abel heran. Kenapa, Bi? Tanya Abel sekali lagi. Bibi Ala memperhatikan Abel dengan seksama. Kau memakai pakaian begini, apa tidak panas? Tanya Bibi Ala melihat Abel memakai baju sampai ke lehernya juga ditutupi. Ini tuh fashion, Bi. Lagi pula kediaman ini banyak AC-nya, jadi aku rasa tidak panas. Jawab Abel dengan santainya. Padahal dia memang sudah merasa sangat gerah sekali. Tetapi dia tidak bisa melepaskan pakaian ini sebab tubuhnya dipenuhi dengan tanda milik Lian. Lian bahkan tidak menyisakan sedikit pun ruang. Mau ditutupi bagaimanapun tetap saja terlihat sangat jelas sekali.
Makanya Abel memakai pakaian seperti ini untuk menutupinya. Terserah saja. Bibi cuma mau bilang, papa kamu kesini mencarimu. Ucap Bibi Ale membuat Abel terdiam. Sedetik kemudian wajah Abel tampak tak senang. Dia tidak tahu kan kediaman ini? Tanya Abel sedikit tak suka dan ada rasa khawatir mendengar ucapannya Bibi Ale. Bibi Ale menggelengkan kepalanya. Tidak, lagi pula di sini aman. Jika ingin keluar, maka beritahu Bibi. Kata Bibi Ale membuat Abel menganggukkan kepalanya mengerti. Baiklah, Bi. Wajah Abel langsung murung diam begitu. Bibi Ale langsung mengusap lembut bahu Abel. Tidak akan ada yang terjadi. Kamu tenang saja ya. Ucap Bibi Ale dengan tersenyum meyakinkan Abel. Abel menarik nafas dalam-dalam dan menganggukkan kepalanya. Baiklah, Bi. Abel tersenyum tipis. Bibi Ale segera pergi dari sana meninggalkan Abel yang menjaga Arfas. Dari balik pilar, Farah mendengar obrolan mereka berdua. Wanita itu mengeringit saat menguping pembicaraan Bibi Ale dan Abel. Kenapa Abel tidak mau bertemu dengan papanya? Batin Farah curiga. Pasti ada sesuatu sehingga wanita itu tidak mau menemui keluarganya. Wanita itu menyeringai pelan. Dia harus mencari kelemahan Abel dan membuat wanita itu segera pergi dari kediaman ini. Pasti sesuatu terjadi. Aku yakin itu. Batin Farah lagi. Dia ingin sekali membuat Abel tidak bekerja di kediaman ini lagi agar dia tidak memiliki saingan. Aku harus mencari tahunya. Farah segera pergi dari sana sebelum dirinya ketahuan mengintip pembicaraan Abel dan Bibi Ale. Lian sudah selesai meeting. Dia sedang menunggu Abel datang ke perusahaan untuk pergi memenuhi keinginan wanita itu. Apa jadwalku setelah ini? Tanya Lian kepada Jeff. Jeff memeriksa jadwalnya Lian dan memberitahukan kepada tuannya. Sekitar 2 jam lagi tuan akan menghadiri meeting. Kata Jeff membuat Lian menganggukkan kepalanya. Undur beberapa jam lagi. Selagi itu kosongkan jadwalku. Titah Lian membuat Jeff mengangguk paham. Ponsel Jeff berbunyi. Pria itu melihat siapa yang menghubunginya. Maaf tuan, saya izin mengangkat panggilan dulu ya. Ucap Jeff berpamitan kepada Lian. Lian menganggukkan kepalanya. Pria itu sibuk dengan laptop yang ada di hadapannya itu. Sedangkan Jeff, di luar dia sedang berteleponan dengan seseorang. Wajahnya seketika langsung berubah jadi dingin. Jangan izinkan dia masuk. Ucap Jeff dengan suara dinginnya. Suara di seberang sana membuat Jeff semakin dingin. Tunggu di sana. Aku akan turun. Jeff langsung turun ke bawah dengan cepat. Wajah dinginnya membuat siapapun yang melihat pasti merinding. Sedangkan di bawah, seorang wanita cantik, tinggi dan begitu seksi datang dengan anggunnya. Ingin bertemu seseorang. Maaf Nyonya, kami tidak mengizinkan Anda masuk. Ucap mereka yang menghalangi wanita itu yang ingin masuk ke dalam perusahaan. Siapa kalian menghalangiku? Apa kalian tidak tahu aku siapa? Tanya wanita itu dengan sombongnya. Semua orang hanya diam tidak menjawab. Tetapi tetap tidak mengizinkannya untuk masuk. Minggir! Aku mau masuk! Ucapnya sambil membentak para penjaga yang menghalanginya. Tetapi dari mereka tidak ada yang berani bergerak dan mereka semua masih diam di tempat. Aku akan membuat kalian dipecat jika tidak mau minggir. Ucap wanita itu malah menantangnya. Saat ia ingin menerobos masuk, seseorang datang menghampirinya dan menariknya dengan kasar. Jangan mencoba menyentuhkan kaki Anda di perusahaan ini lagi, Nyonya Belvina. Follow IG, Queenry 19. Bab 96. Sifatnya benar-benar sama. Jeff menatap ke arah Belvina. Wajah wanita tampak tak senang melihat ke arah Jeff yang mencoba untuk menghalanginya. Jeff ini tipe babu yang sangat setia dengan tuannya dan Belvina harus hati-hati dengannya. Mana Lian? Tanya Belvina dengan sangat sombong dan angkuhnya. Jeff melihatnya dengan dingin dan penuh peringatan. Tuan sedang sibuk, lebih baik Nyonya pergi.
usir Jeff, tetapi Belvina malah bersedekap dada dan seolah menantang Jeff. Siapa Jeff yang berani-beraninya mengusir Belvina? Dan lagi sayangnya Belvina tidak mau. Dia ingin bertemu dengan Lian. Aku ingin bertemu dengan Lian lebih dulu, katanya dengan sangat keras kepala, seolah tidak ada yang bisa menghentikannya. Sayangnya Jeff tidak mengizinkannya dan meminta wanita itu untuk pergi dari sana. Semua orang hanya diam saja memperhatikan bagaimana Jeff yang mengusir Belvina. Karena mereka semua tidak berani. Maaf Nyonya. Tidak bisa. Tuan sedang sibuk, ucap Jeff lagi. Tetapi suaranya semakin dingin. Tetapi Belvina juga sangat keras kepala. Dia yakin asisten yang sangat kejam ini pasti tidak mengizinkan Lian bertemu dengannya. Aku tidak percaya. Sibuk itu hanya alasan saja. Dia pasti ada di kantor ini, kata Belvina dengan raut wajah yang kesal. Dan lagi, aku sangat tahu jika kau selalu dengan Lian 24 jam. Jadi jangan mencoba membohongiku. Sambungnya lagi yang membuat Jeff semakin muak dengan wanita ini. Karena Jeff tidak juga mau memberitahukannya, Elaina mencoba untuk menerobos masuk. Dan saat Belvina memaksa diri untuk masuk ke dalam, sayangnya Jeff bukan orang yang berhati baik. Pria itu cukup kejam sama seperti Lian. Jeff memegang tangan Belvina dengan erat sampai wanita itu mengadu sakit. Saat itu Belvina menoleh ke arah Jeff. Lepas. Belvina menatap Jeff dengan tajam. Tetapi Jeff tidak ingin melepaskannya. Tangan pria itu semakin erat mencengkram Belvina sampai wanita itu meringis kesakitan. Sialan! Kau ingin mencelakaiku? Tanya Belvina sambil melihat Jeff dengan tatapan marah dan penuh permusuhan. Jeff tetap memasang wajah dinginnya dan tidak memperdulikan Belvina yang marah. Kau ingin keluar sendiri atau mau aku usir dengan caraku? Tanya Jeff seolah tidak memberikan Belvina kesempatan lagi. Bukan Jeff berani begitu saja. Ini atas perintah tuannya. Dia bisa memperlakukan Belvina apapun ketika wanita itu ingin datang ke kantor ini atau mau bertemu dengan Lian. Sedangkan Belvina, dia menatap Jeff dengan benci. Baru bawahan saja sudah belagu. Anjing penjilat. Tetapi Jeff bukan orang yang peduli dengan ucapan orang lain. Dia bodoh amat dengan apa yang Belvina ucapkan. Terserah wanita itu mau menganggap Jeff apa. Keluar! Dan jangan menginjakkan kaki Anda di sini lagi. Ucap Jeff memberikan peringatan kepada Belvina. Belvina menyentak kasar tangan Jeff yang memegangnya. Jangan coba-coba menyentuhku. Belvina marah sekali dengan Jeff. Pria ini sangat kasar sekali. Tetapi dia tidak boleh menyerah. Dia ingin bertemu dengan Lian. Aku akan datang lagi menemui dirinya. Ucap Belvina sebelum dia benar-benar pergi dari sana meninggalkan perusahaan. Di luar, bertepatan saat Belvina pergi, Abel pun datang bersama dengan Arvas. Saat Abel ingin memasuki perusahaan, dia berhenti sejenak dan sedikit menoleh ke arah wanita yang masuk ke dalam mobil itu. Bukankah itu wanita yang kemarin di butik? Si sombong yang belagu itu. Mau ngapain dia di sini? Gumam Abel melihatnya dengan sinis. Tidak mau mengambil pusing, Abel pun masuk ke dalam perusahaan. Ternyata ada Jeff di sana. Kau datang ke sini? Tanya Jeff melihat kehadirannya Abel. Abel menganggukkan kepalanya. Dia melihat ramai sekali orang di sini. Kenapa ramai sekali di sini? Tanya Abel kepada Jeff. Jeff menggelengkan kepalanya. Dia mengajak Abel untuk naik ke atas. Para karyawan yang melihat kehadirannya Abel di sini langsung berbisik-bisik. Wanita itu menjadi atensi untuk semua orang. Sepertinya Tuan Jeff dan Tuan Lian sangat dekat dengan wanita itu. Gumam mereka yang menggosipkan Abel. Bahkan di grup perusahaan yang isinya para karyawan mereka menggosipi Abel semua. Ya, aku melihat kedekatan mereka seperti ada yang berbeda. Ucap salah satunya lagi. Mereka jadi iri dengan Abel. Padahal susah sekali untuk dekat dengan Lian atau Jeff mengingat bagaimana sifat mereka berdua ini. Aku sangat iri sekali. Mereka semua ingin berada di posisi Abel.
bisa berdekatan dan bersama dengan pria-pria tampan.